Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Astri Ramadita Putri. Di sini aku akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Human Performance Technology Model atau yang biasa disingkat HPT Model. Berikut adalah tabel dari HPT Model. Pertama yang akan dibahas yaitu analisis kinerja, performance analysis. Yang kedua ada analisis penyebab, cause analysis. Yang ketiga ada intervensi, yaitu intervention, selection, design, and development. Yang ketiga ada implementasi, yaitu intervention, implementation, and change. Dan yang terakhir ada evaluasi, evaluation. Sebelum kita memasuki pembahasan pada 5 tahap dalam Human Performance Technology atau HPT Model, terlebih dahulu kita mengenal dulu apa itu HPT. Nah, HPT sendiri adalah proses di mana meningkatkan kinerja antara individu dengan organisasi. Dan dalam pengertian di buku Handbook of Human Performance Technology edisi ketiga mendefinisikan Human Performance Technology is the study and ethical practice of improving productivity in organizations by designing and developing effective interventions that are result-oriented, comprehensive, and systematic. Yang dimana ini berarti oleh Persing diartikan yaitu teknologi kinerja sebagai sebuah studi dan praktek untuk meningkatkan produktivitas pada organisasi yang dirancang dan dikembangkan secara efektif, berorientasi pada hasil, komprehensif, dan sistematis. Selanjutnya, kita akan memasuki dalam pembahasan 5 tahapan dalam model HPT. Yang pertama ada performance analysis atau analisis kinerja. Analisis kinerja adalah tahap yang membantu seorang untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Yang pertama itu ada analisis organisasi. Analisis organisasi adalah analisis yang dibuat berdasarkan perencanaan, mulai dari pembuatan visi misi, nilai, tujuan, dan strategi. Yang kedua ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah analisis yang dibuat berdasarkan realitas lingkungan kinerja tersebut, mulai dari analisis lingkungan organisasi, analisis lingkungan kerja, analisis kerjaan, kondisi kerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Yang keempat ada analisis pekerja, bagaimana kondisi seorang pekerja tersebut. Lalu dari situ kita melakukan analisis kesenjangan yang dimana membandingkan antara kinerja ideal dengan kinerja aktual. Yang kedua ada cause analysis atau analisis penyebab. Analisis penyebab sendiri adalah analisis yang menentukan akar penyebab dari kesenjangan kinerja. Terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor kekurangan dukungan lingkungan. Itu terdiri dari data, informasi, timbal balik, serta dukungan lingkungan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kekurangan pada perilaku pribadi, yaitu bakat, pengetahuan, kapasitas individu, motivasi, dan inovasi. Yang ketiga, ada intervensi. Intervensi atau intervention dalam bahasa Inggrisnya adalah hal yang mempertimbangkan cara terbaik untuk menutup kesenjangan kinerja. Terdapat 6 cara. Yang pertama ada dari dukungan kinerja. Dukungan kinerja ini bisa terdiri dari dukungan kinerja pada faktor internal juga faktor eksternal. Yang kedua ada
Desain analisis pekerjaan. Desain analisis pekerjaan adalah tahap-tahapan dalam menyusun pekerjaan agar lebih baik mulai dari strategi, tujuan, dan rencananya. Yang ketiga ada pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi itu mulai dari skill, bakat, serta pengetahuan. Yang keempat adalah pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah kemampuan untuk berorganisasi, memimpin, serta kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi. Yang kelima adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan dalam lingkup organisasi baik besar maupun kecil. Yang keenam adalah sistem keuangan. Sistem keuangan ialah mengatur bagaimana keluar masuknya keuangan pada individu maupun organisasi tersebut. Yang keempat, ada implementasi. Implementasi adalah hal yang melibatkan pemberian solusi efektif untuk menutup kesenjangan. Berbeda dengan intervensi, yaitu mempertimbangkan cara terbaik, dalam implementasi ini adalah langsung menerapkan pemberian solusi efektif untuk menutupi kesenjangannya. Dalam implementasi tersebut terdiri dari manajemen perubahan, proses konsultasi, pengembangan pegawai, bagaimana pegawai tersebut berprogres, dan yang terakhir terdapat komunikasi, networking, dan membangun aliansi terhadap sesama perusahaan dalam implementasi tersebut. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi adalah tahap yang mengukur hasil dari solusi yang telah diterapkan. Pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah tahapan evaluasi yang mengevaluasi dari tahap-tahapan yang sebelumnya, mulai dari analisis kinerja, analisis penyebab, intervensi, dan implementasi. Nah, yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada reaksi langsung dan kompetensi langsungnya. Yang ketiga ada evaluasi konfirmatif. Evaluasi konfirmatif adalah evaluasi kelanjutan dari kompetensi efektifnya dari solusi tersebut. Sekian dari pemaparan materi yang disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.